lagi dengan saya Delita. Teman-teman sudah siap untuk ibadah hari ini kan? Yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Yuk teman-teman, kita buka ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah hari ini. Semoga kami bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah kami hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi aku mau kasih tahu tema hari ini, yaitu kebaikan. Yuk kita sambut firman dengan lagu Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Remaja yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita membacakan firman. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini kami bersama-sama dengan remaja untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya buka hati, buka mata pikiran kami, supaya kami senantiasa boleh menerima firman-Mu, boleh menjadi berkat buat kami semua. Buka hati kami Tuhan Yesus, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni akan salah dan dosa kami, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Amin. Kita akan membaca di dalam Amsal 12 ayat 12 sampai 14.
kita akan baca bersama-sama. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Remaja yang dikasih Tuhan, selamat ketemu di pagi hari ini, semua dalam keadaan sehat, walaupun dalam kondisi masih ada COVID-19 masih ada, namun kami percaya kita semua tetap semangat, tetap kita percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu pasti akan cepat berlalu. Kita tetap semangat. Di dalam renungan hari ini yang tentang kebaikan, ya, kita akan menceritakan tentang kebaikan. Siapa sih yang sering berbuat baik? Nah, di dalam Amsal tadi dikatakan bahwa kitab Amsal ini adalah terjemahan ungkapan, ucapan bijak, ya, sebagai perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Jadi banyak makna filosofis di dalamnya dan nasihat praktis dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kitab Amsal seringkali dibandingkan orang bodoh, ya, kemudian orang bijak, orang jahat, kemudian dengan orang baik. Ya, supaya pembacanya bisa mengerti gampang, ya, dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan nyata terjadi ada dua kenyataan, ya, dua kenyataan, ada sisi gelap, sisi terang. Misalnya ada baik, ada jahat, ya, itu pasti ada, ya. Jadi ada perlawanan yang ada di situ. Nah, di dalam ayat ke-12, orang fasik mengingini jala orang jahat, ya. Bisa dibayangkan bahwa jala itu sebagai perangkap yang digunakan menangkap ikan yang supaya kita bisa dipergunakan, ya. Ikan tersebut bisa dimakan, bisa dijual, atau mungkin bisa bisa dipakai untuk lauk sehari-hari, ya. Itu dengan jala, dengan jaring, ya. Kalau kita mungkin pernah melihat, ya, kalau pancing kan cuma satu, ya. Ini jala yang lebar yang menangkap, ya, sebagai sebagai jaring untuk menangkap ikan. Nah, di sini bisa dibayangkan kalau ikan masuk berarti banyak, ya, terjaring, ya. Itu adalah jala, menyebarkan jala, ya. Ikan yang bisa ditangkapnya banyak, ya. Tapi orang jahatnya, bayangin aja kalau orang jahat menangkap, ya, menyebabkan orang lain terperangkap, jatuh, ya. Itu yang berbahaya, ya. Bisa bayangkan kalau tadi seperti jaring, ya, itu adalah untuk menjaring ikan. Nah, ini jala atau jaring tadi itu untuk menjala orang. Nah, itu bisa kemungkinan orang itu akan mencelakakan orang lain. Jadi itu dalam kehidupan saat ini banyak orang melakukan tindakan-tindakan untuk menyebabkan sesamanya supaya terjatuh di dalam hal-hal negatif. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, bisa dibayangkan bagaimana kalau seandainya ada orang melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik, ya, mempengaruhi orang supaya orang tersebut, ya, kalau misalnya berteman dengan teman, kemudian dia memancing supaya melakukan yang tidak baik. Nah, itu berarti terperangkap itu, ya, terperangkap seperti tadi jaring udah masuk ke dalam perangkat jaringan jaring tadi, ya, berarti kita mengikuti, ya, kita sudah tidak bisa bergerak, ya, kita sudah terperangkap, itu berarti tidak bisa bergerak kemana-mana lagi karena sudah terjebak dalam kondisi mungkin dalam kondisi situasi yang nggak mengenakan, ya, situasi pergaulan yang negatif, ya, tidak bagus, ya, itu bisa kemungkinan
terjadi karena pengaruh-pengaruh atau mungkin karena jebakan-jebakan orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, remaja yang dikasih Tuhan ya, sebuah kalau dibilang di sini di akar ya, akar orang benar, tapi dikatakan kalau akar orang benar itu akan menghasilkan. Nah, sebuah tanaman kalau berakar kuat ya, berakarnya banyak, kemudian dia kuat ya, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik itu buah ya, buahnya banyak ya. Kemudian ini tanaman berarti tanaman sehat ya, karena akarnya kencang ya, maksudnya kencang, banyak, karena dipelihara dengan baik, dan itu bisa berbuah banyak, ataupun kalau tanaman ya tumbuh subur semuanya. Ini adalah bagaimana tanaman itu atau akar akan menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian juga orang baik ya, dapat memberikan kegunaan hidup bagi orang lain dan berdampak. Nah, ini tadi akar, kalau dikatakan akar adalah untuk tanaman ya. Berarti kalau kita harus kuat juga ya untuk memberikan dampak yang baik, jadi akan berguna, berbuah kepada orang lain. Dampaknya ya seperti kita, keberadaan kita dimanapun berada, kalau berdampak baik berarti ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah, kalau tadi dampaknya orang jahat ya, dimana kita berada ya, kalau orang itu melakukan jahat pasti suasana menjadi tidak tentram, karena di situ tumbuh hal-hal yang tidak baik ya dari perkataan perbuatannya ya. Jadi di dalam ayat 13 juga dikatakan bahwa orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Orang jahat seringkali mengucapkan kata-kata bohong, fitnah, ucapan kebencian, ya, menyebarkan kabar-kabar yang tidak baik, ya, seperti sesuatu yang mungkin akan menjerat dalam perkataan-perkataannya sendiri, ya, dia akan terjerat oleh perkataan-perkataannya sendiri. Nah, ini yang perlu kita harus menyandarkan kehidupan kita di dalam firman Tuhan yang selalu kita menjadi landasan supaya kita tidak salah langkah ya dalam remaja yang dikasih Tuhan. Di dalam Amsal, orang yang menyebarkan ya, tadi yang dikatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang menyebarkan kebohongan misalnya gitu. Tadi dikatakan di Amsal tadi juga ada orang yang mengatakan kejahatan, kebaikan ya. Tadi di sini juga misalnya seperti menyebarkan ya kabar yang tidak baik ya, kemudian memfitnah ya kepada teman-temannya yang ada ya, kemudian melakukan menyebarkan memfitnah teman, menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Nah, ini sesuatu yang mungkin harus dihindari. Kita tahu bahwa itu bukan ajaran Tuhan ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Begitu juga kita ada orang yang melakukan kebohongan sehingga orang itu tidak dipercaya lagi kepada sesama teman. Jadi tidak ada kepercayaan lagi. Orang kalau tidak berdampak baik, dimanapun berada pasti membuat kacau. Nah, dia dimanapun berada pasti tidak ada ketentraman ya, karena orang tidak akan percaya lagi kepada apa yang dilakukannya ya. Dia tukang bohong, dia tukang memfitnah, dia tukang menyebarkan berita-berita yang nggak benar misalnya gitu ya. Tetapi kalau orang yang benar itu dapat melakukan hal-hal yang baik, karena orang benar ya mengatakan hal-hal yang baik, yang jujur, maka orang itu akan dipercaya. Nah, kalau orang benar artinya dalam arti bahwa kita dimanapun berada, kalau tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan ya, tidak menyabarkan kebohongan, kita melakukan yang jujur, kita melakukan
hal-hal yang baik, itu orang akan percaya kepada kita. Jadi remaja dimanapun berada, seperti kita harus lakukan di dalam sekolah, di dalam pergaulan, kita dan melakukan yang hal-hal yang jujur, dan sehingga orang percaya. Sekali kita dibohongin, 2 kali dibohongin, pasti orang tidak akan percaya lagi. Oh, ini tukang bohong gitu ya. Jadi semuanya ini kita harus mempunyai hikmat yang datangnya dari Tuhan ya. Di dalam ayat 14 yaitu itu adalah ini adalah menjelaskan tentang ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi setiap orang yang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya. Orang yang berkata baik akan mendapatkan yang baik. Orang yang berkelakuan jahat akan mendapatkan hal-hal yang jahat. Nah, itu kita kalau sudah berbicara begini, sedangkan di dalam iman Kristen itu tidak mengenal adalah yang disebut seperti karma ya. Kita karma melakukan sesuatu nanti nanti takut dihukum, bukan begitu ya. Jadi orang Kristen tidak mengenal, tidak mempercayai tentang karma ya. Karena kita itu melakukan sesuatu itu adalah untuk Tuhan ya. Jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang cuma karena cari pahala. Nah, ini nggak ada kalau di kita ya, kita tidak ada yang namanya pahala. Karena apa? Keselamatan itu merupakan karunia Tuhan ya. Jadi keselamatan itu merupakan karunia Tuhan. Jadi lalu untuk apa kita itu berbuat baik? Nah, berarti kita itu untuk apa berbuat baik? Kadang-kadang kita berbuat baik bisa kemungkinan ya kita itu malah dicaci maki temen ya itu. Nah itu hati-hati juga ya, kita dalam pergaulan kita kok kita berbuat baik tapi kok kita malah dikata-katain temen. Misalnya kita berbuat jujur tapi malah bisa dikatakan kita dibully teman. Jadi terjadilah melakukan hal-hal yang temennya melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap anak yang jujur tadi. Nah, tapi itu perlu bahwa kita harus punya komitmen bahwa itulah kita harus menjadi contoh ya. Apapun kalau kita berbuat baik ya biarin aja kita berbuat baik tapi orang-orang nggak mau mengerti ya atau menerima, tapi tetap perbuatan baik itu tetap harus dilakukan. Nah, demikian juga seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari ya remaja ya, mungkin kita mengingat bahwa banyak hal ya, kita itu bagaimana sih pengaruhnya kebaikan ya. Kita bisa melihat bahwa perbuatan baik itu adalah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Karena dikatakan bahwa Tuhan juga mengatakan ya di dalam Matius 7 ayat 12 itu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, itu satu bentuk tujuan di dalam kehidupan kita ya. Bagaimana remaja bisa melakukan, kalau kepingin kita mendapatkan yang baik ya pasti kita harus mengasih yang terbaik ya. Tidak usah nunggu-nunggu dari orang lain, tapi kita pun karena apa yang kita lakukan itu adalah adalah tanda kasih kepada orang lain. Jadi kita itu tidak boleh nunggu orang lain berbuat baik terus baru kita berikan kepada mereka. Bukan, tapi kita harus melakukan kebaikan untuk orang lain. Kita mengingat, kita dalam ilustrasi ini kita tahu bahwa remaja ini pasti kenal dengan kelompok band yang terkenal ya di Korea. Nah, itu BTS ya. BTS itu terkenal di seluruh dunia. Bahkan seantero remaja sekarang histeris kalau melihat. Nah, tapi karena dia bisa mempengaruhi perbuatan baik ya, dalam arti dia bisa menyumbangkan hal-hal yang baik dan bisa dilihat nyata, sehingga banyak penggemar-penggemarnya pun juga terpengaruh baik.
Nah, terpengaruh baik inilah yang bagaimana pengaruhnya terhadap mereka, sehingga punya istilahnya punya penggemar banyak ya. Dia bisa bisa menjaring banyak orang ya, bisa mempengaruhi banyak orang untuk melakukan yang baik ya. Ini satu kebaikan yang mungkin kalau remaja biasa melihat ya, itu luar biasa ya. Sampai kalau sudah manggung tuh sampai bisa berjubel-jubel, sampai tidak bisa jutaan orang, bahkan banyak orang yang pengikutnya. Luar biasa pengaruhnya. Nah, demikian juga kita di dalam Tuhan, kita mengidolakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling baik di dalam idola kita ya. Kita mengidolakan supaya apa? Kita melakukan perbuatan baik. Tuhan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi selalu melakukan yang baik buat semua orang. Nah, itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi remaja yang dikasih Tuhan, tetap semangat dalam melakukan kebaikan, senantiasa kita selalu melakukan kebaikan tanpa menunggu kita dibaikin orang baru kita berbuat baik. Tapi kebaikan-kebaikan itu nyata dan nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami bersama-sama dengan para remaja ya Tuhan, yang saat ini kami masih melakukan ibadah secara online. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berikan semangat kepada kami supaya kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Saat ini kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini mungkin baru dalam perawatan dokter ataupun dalam kondisi situasi yang saat ini mereka sakit. Tuhan tetap akan memberikan kesembuhan kepada mereka, dan Tuhan akan menolong, menyembuhkan, dan memberikan semangat dalam situasi kondisi COVID-19 yang masih ada. Namun kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, memberikan kami senantiasa takut akan Engkau, dan biarlah segala sesuatu nanti akan berakhir dengan baik, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu kembali. Dan kami percaya biarlah situasi apapun kami tetap bersukacita, dan kami tetap mau mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada para remaja yang sekarang mungkin baru ada ulangan-ulangan harian yang secara online dilaksanakan. Namun kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin para remaja menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Dimanapun berada, situasi apapun tetap semangat dan bisa menggapai cita-cita sesuai dengan apa yang harus diinginkan dan harus dilakukan, baik dalam pergaulan, baik di dalam segala situasi apapun Tuhan, baik di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak remaja boleh menjadi anak-anak berkat dimanapun berada. Jauhkanlah dari segala pergaulan buruk yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya juga kepada orang tua, semuanya juga Engkau berkati satu persatu. Kami berdoa kepada semua di gereja kami Tuhan, Engkau akan berkati dalam setiap pelayanan Tuhan, senantiasa Engkau berkati. Kami percaya, kami yakin Tuhan senantiasa menuntun, memberkati setiap pelayanan yang ada di GKI Jati Bening, khususnya di remaja-remaja saat ini yang mereka senantiasa hanya mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, jauhkanlah dari segala pergaulan buruk yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami percaya sehingga kami boleh menjadi bagian dari orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang mampu melakukan hal-hal yang baik di hadapan-Mu. Kami percaya, jadikanlah kami saluran berkat buat sesama kami, melakukan kebaikan dan melakukan segala sesuatu yang hanya berkenan di hadapan-Mu.
ampuni akan salah dan dosa kami. Kami berdoa kepada semuanya Tuhan, supaya situasi, kondisi boleh pulih kembali, sehingga kami boleh senantiasa kami bisa bertatap muka dengan para remaja secara langsung. Kami percaya Tuhan, kami berdoa kepada semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa yang kurang sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, amin. Ibadah kita sudah mau selesai nih teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ajak teman-teman untuk kasih persembahan. Persembahan bisa ditransfer atau dititip ke gereja ya, oke? Nah, sebelum kita tutup ibadah kita mau nyanyi satu lagu judulnya Ku Suka Menuturkan. Ibadah kita sudah selesai nih teman-teman. Tetap jaga kesehatan. God bless us and see you next week. Dah.